Katarina Hausmann adalah anak seorang guru yang lahir di Riga, Latvia pada tahun 1826. Awalnya ia sempat bekerja sebagai seorang pengasuh anak. Namun karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, ia kemudian tinggal bersama ayahnya. Dan ketika ayahnya menjadi buta, ia merawat ayahnya sampai ayahnya meninggal pada tahun 1864. Setelah itu, ia tinggal bersama saudara-saudara perempuannya di Jerman, Prancis Selatan, dan Rusia. Selama tahun-tahun tersebut, ia menulis banyak puisi yang diterbitkan secara anonim atas permintaannya sendiri dan dimuat dalam beberapa buku kumpulan puisi oleh Gustav Knack. Salah satu puisi ciptaannya berjudul So nimm denn meine Hand, yang secara harfiah berarti, maka ambillah atau peganglah tanganku. Sebuah legenda menceritakan bahwa Hausmann menciptakan puisi ini sepulangnya ia dari Afrika untuk menjumpai tunangannya yang menjadi misionaris di sana. Namun ketika ia sampai di Afrika, tunangannya tersebut sudah meninggal dunia. Namun demikian, dalam biografinya sama sekali tidak ada konfirmasi maupun bantahan mengenai kebenaran legenda tersebut. Hausmann sendiri sepanjang hidupnya tidak pernah menikah sampai ia meninggal pada tahun 1901 dalam usia 75 tahun. Hausmann menciptakan puisi ini sebanyak 6 stansa, bersama dengan melodi yang diciptakan oleh Friedrich Schiller pada tahun 1843 yang sebenarnya diciptakan untuk sebuah lagu anak-anak. Puisi ini kemudian menjadi sebuah himne yang cukup populer dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dengan judul Ya Tuhan Bimbing Aku, dan dimasukkan ke dalam koleksi Gedung Jemaat nomor 406. Dalam bentuk himne, 6 stansa puisi Hausmann menjadi 3 bait nyanyian. Jadi 1 bait berisi 2 stansa. Pada awalnya orang ragu-ragu untuk memasukkan nyanyian ini ke dalam daftar nyanyian di gereja. Mungkin salah satu penyebabnya adalah nyanyian ini dalam bahasa aslinya sama sekali tidak menggunakan nama-nama ilahi seperti Tuhan, Allah, atau Yesus. Yang digunakan hanya kata ganti orang kedua, engkau, yang secara tidak langsung mengacu kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, stansa pertama puisi ini berbunyi, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Inspirasi untuk stansa ini berasal dari sebuah ayat Alkitab yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini adalah sebuah janji iman yang sangat kuat, yang yakin sepenuhnya akan pimpinan Tuhan tanpa syarat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ayat lain yang sejiwa dengan pernyataan di atas berasal dari Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15. Ketika Musa yang waktu itu mendapat tugas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, berkata kepada Tuhan, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bedanya di sini Tuhanlah yang berjanji untuk membimbing dan memberi ketenteraman kepada Musa dan bangsa Israel dan berjalan bersama-sama dengan mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Dan ini menjadi stansa kedua puisi ini yang dalam bahasa Indonesia berbunyi, Engganlah ku melangkah setapak pun apabila kau tak ada di sampingku. Stansa ketiga atau bagian awal bait kedua nyanyian ini merupakan sebuah petisi atau doa permohonan kepada Tuhan. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh. Dalam bahasa aslinya ada frasa in Freud und Schmerz yang berarti dalam suka dan duka. Rahmat dan belas kasihan dari Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap keadaan dalam hidup kita, baik suka maupun duka, dengan tenang dan teduh. Ketenangan itu akan kita dapatkan jika kita mau duduk bahkan rebah di dekat kaki Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria, yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Dan menjadi inspirasi bagi stansa keempat puisi ini, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi,
dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dalam stansa kelima atau bagian awal bait ketiga, kita bersaksi bahwa walaupun kita tidak merasakan kuasanya dalam hidup kita, namun kita tetap yakin bahwa Ia ada di samping kita. Terjemahan harfiah dari teks aslinya berbunyi kurang lebih demikian. Engkau membawaku ke tempat tujuan, melintasi malam yang gelap. Stansa ini membuat nyanyian ini menjadi salah satu nyanyian favorit untuk peristiwa kedukaan dan pemakaman. Karena malam yang gelap melambangkan kematian dan tempat tujuan kita adalah surga. Dan akhirnya nyanyian ini ditutup dengan mengulang kembali stansa pertama sebagai penegasan. Di sini kata so dalam teks aslinya yang berarti maka menjadi lebih bermakna. Karena setelah kita mengenal Dia yang menjaga dan melindungi kita, maka kita bisa lebih mantap lagi menyerahkan hidup kita dalam bimbingan tangannya. Kiranya himne ini juga menguatkan kita semua dalam melangkah bersama Tuhan yang senantiasa membimbing dan menyertai kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.